Wahai kaum muslimin, kalian jangan belajar sifat 20 yang wajib bagi Allah, karena itu bukan akidahnya para nabi dan bukan akidah para rasul. Bahkan sifat 20 bagi Allah itu bid'ah. Begitulah ceramah yang sering kita dengar dari para sutat-sutat Wahabi Al-Kuchruki. Sebenarnya untuk menjawab tuduhan mereka itu sangat mudah sekali. Yang penting mereka mau memfungsikan pikirannya. Apabila kaum Wahabi itu menolak sifat 20 bagi Allah, maka katakan kepada para Wahabi, "Hai Wahabi, apakah kalian percaya bahwa Allah itu ada?" Jika Wahabi menjawab, "Ya, kami yakin Allah itu ada," maka katakan kepada para Wahabi tersebut, "Kalau kalian yakin Allah itu ada, kenapa kalian larang umat Islam untuk mempelajari sifat wujud bagi Allah? Sedangkan kalian sendiri percaya bahwa Allah itu ada." Ada itu bahasa Arabnya wujud. Masa kalian itu tidak paham bahasa Arab? Hai kaum-kaum Wahabi Al-Kuchruki, kita ini bukan hanya ingin berdakwah kepada sesama muslim, tetapi kita juga harus berdakwah kepada non-muslim. Jika kita ingin memperkenalkan Allah kepada orang yang sudah beriman terhadap Al-Quran dan hadis, maka kita cukup memperkenalkan Allah kepada mereka dengan bahasa Al-Quran ataupun hadis, karena mereka memang sudah beriman kepada Al-Quran dan hadis. Namun ketika kita ingin menjawab pertanyaan dari orang kafir yang sedang bertanya, apakah Tuhan itu ada? Maka kita jawab, ya, Allah itu ada, Tuhan itu ada. Dan ada itu bahasa Arabnya wujud. Lalu mereka bertanya, sejak kapan Allah itu ada? Maka kita jawab, Allah itu terdahulu sudah, gak ada yang mendahului Allah. Dan itu bahasa Arabnya kidam. Apakah Allah nanti bisa rusak, musnah, binasa, sirna? Maka kita jawab, Tuhan atau Allah tidak akan pernah sirna untuk selama-lamanya. Tuhan selalu eksis, Tuhan tidak mungkin binasa. Dan tidak mungkin binasa atau kekal abadi, itu bahasa Arabnya baqo. Terus kayak apa Tuhan? Apa kayak manusia? Apa kayak hewan, binatang, tumbuhan, dan semacamnya? Apa jawaban kita kepada mereka? Maka kita jawab, Allah tidak seperti siapapun, Allah tidak seperti apapun. Bahasa Arabnya mukhalafatul lil hawadith. Kalau bahasa Al-Qur'annya laisa kamitslihi syai' atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus siapa yang menciptakan Allah? Terus ada di mana Allah? Maka kita katakan qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Allah tidak butuh apa-apa. Allah tidak butuh siapa-siapa. Tidak butuh pencipta. Terus Tuhan itu ada berapa? Maka kita katakan wahdaniyah. Allah itu, Tuhan itu Esa. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain yang setelahnya itu 20 itu teman-teman ya. Jadi gitu, makanya kami heran kepada kaum-kaum Wahabi itu. Sebenarnya sifat 20 itu mereka itu berat dari mananya? Ayo, pokoknya kaum Wahabi itu sangat lucu sekali. Lucu sekali. Mereka larang umat Islam mempelajari wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, dan semacamnya itu teman-teman, dilarang oleh mereka. Tapi ketika mereka mendapat pertanyaan, apakah Allah itu ada? Mereka jawab, Allah itu ada. Lah ada itu bahasa Arabnya ya wujud. Ketika mereka ditanya apakah Allah itu terdahulu, apakah Allah itu ada awalnya, mereka katakan tidak ada awalnya. Allah itu tidak ada yang awali karena dia maha awal. Lah bahasa Arabnya itu apa? Kidam. Paham ya Wahabiku? Coba mikir-mikir. Tapi kok dibatasi 20 sifat? Yang membatasi 20 sifat itu siapa? Ayo. Itu min tabaid, sebagian dari sifat-sifat Allah yang wajib diimani, bukan pembatasan. Makanya jangan sembarang nuduh lah. Lucunya lagi Wahabi itu teman-teman, mereka bid'ahkan, mereka sesatkan wujud qidam baqo, padahal itu semua ada di Al-Quran dalilnya. Semua itu sudah ada di Al-Quran. Alimun, innallaha alimun, itu kan ono nih Al-Quran. Coba mikir-mikir ya.
Dibatasi 20. Yang membatasi sopo? Kan Anda cuma sentimen. Wong sudah jelas di antara beberapa sifat Allah yang wajib kita imani ya 20. Bukan semua sifatnya itu, sebagian aja itu teman-teman. Sebenarnya ya intinya Allah itu memiliki sifat kesempurnaan gitu loh, tak terbatas. Oh kamu ini Wahabi apa ki? Giliran wujud kidam kok kamu bid'ahkan, tapi giliran kalian membagi tauhid menjadi 3, tauhid dibagi 3 iki. Kalian anggap itu apa? Bukan bid'ah. Ayolah. Padahal tidak ada ulama-ulama salaf, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat membagi tauhid menjadi 3. Gak pernah itu. Itu jelas bid'ah teman-teman. Lalu mereka terjawab, tapi kan ada di Al-Quran. Ya podo, wujud kidam kok ya podo. Tapi kenapa? Ketika kalian membagi tauhid menjadi 3, kalian tidak anggap bid'ah. Giliran wujud kidam kok kalian bid'ahkan. Bahkan kalian larang umat Islam mempelajari wujud kidam kok. Ini ketidakadilan Wahabi. Coba mikir Wahabi ya.